Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Semoga saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di episode kali ini kita akan mengangkat satu renungan yang berjudul Perlukah didoakan pester kesembuhan? Dan nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Untuk firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari nas firman Tuhan tadi, saya kembali akan mengajukan satu pertanyaan sesuai dengan judul renungan kita kali ini. Perlukah kita didoakan oleh pester kesembuhan? Beberapa waktu kemarin di kota kami ada datang seorang yang dikenal sebagai pester kesembuhan. Dia juga memiliki YouTube channel dan dikenal di mana-mana. Di dalam setiap kontennya, ia mendoakan orang-orang dan dikatakan kemudian diakui selanjutnya bahwa orang-orang yang didoakan itu kebanyakan sembuh, dipulihkan. Nah, tidak jadi masalah untuk hal ini saudara ya, karena memang Tuhan memberikan karunia-karunia kepada setiap kita, termasuk karunia untuk menyembuhkan. Tapi ada satu hal juga yang saya mau garis bawahi di sini ya. Kita harus mengerti sebagai orang percaya, kita ini punya privilege. Kita menjadi istimewa di dalam pandangan mata Tuhan. Karena ia sendiri berkenan tinggal dan diam di dalam hidup kita. Ini terlebih dahulu yang harus kita sadari. Bahwa ketika Tuhan diam dalam hidup kita, mungkinkah ada setan yang berkuasa untuk mengganggu kita? Ketika Tuhan diam dalam hidup kita, mungkinkah ia membiarkan kita menderita oleh sakit penyakit? Itu terlebih dahulu yang harus kita sadari. Yang kedua, berkuasakah doa kita? Kalau kita membandingkan doa kita dengan doa-doa pester yang sudah terkenal atau pester kesembuhan, apakah lantas Tuhan lebih suka mendengarkan doa pester-pester ini ketimbang doa saudara? Mari kita luruskan hal ini, bahwa ternyata faktanya tidak ada yang namanya anak emas di hadapan Tuhan. Tidak ada yang namanya warga negara kerajaan Allah kelas 2. Semua sama di mata Tuhan. Semua doa saudara, mau yang lancar atau yang terbata-bata, mau yang indah dan puitis atau yang biasa-biasa saja, semuanya Tuhan mau mendengar. Asal saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan mau menjawab doa saudara. Amin. Nah saudaraku, dari ayat pembacaan kita tadi kita juga bisa melihat satu hal ya, bahwa apa yang paling disukai oleh Tuhan. Karena pada ayat pembacaan tadi kita diperhadapkan dengan ayat yang berkata Tuhan kagum, heran
Dan ia berkata kepada orang yang mengikutinya, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dengan kata lain, orang-orang yang sebangsa dengan aku tidak punya iman sebesar ini. Sebesar apakah iman seorang perwira Kapernaum? Dia bukan orang percaya. Dia bukan orang Yahudi, saudara. Dia tidak terdidik dengan fasih soal kebenaran firman Tuhan. Tetapi soal iman, Tuhan memuji dia. Karena ia datang kepada Yesus, datang menemui Yesus. Dia tidak meminta Yesus, Tuhan Yesus, tolong datang bersama-sama dengan aku. Dia pakai kekayaan dan pengaruhnya untuk meminta Tuhan datang ke rumahnya dan menumpang tangan kepada hambanya. Ia tidak melakukan itu. Tapi ia sangat menghormati Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, engkau cukup mengucapkan sepatah kata saja, dititipin lewat aku, maka hambaku yang di rumah itu pasti sembuh. Ini iman yang besar loh. Jadi kalau saudara bertanya apa yang paling disukai oleh Tuhan, apa yang paling membuat Tuhan heran, yang membuat Tuhan kagum, itulah yang paling disukai oleh Tuhan. Saudara tentu tahu ya, kalau saudara punya keluarga atau orang yang saudara cintai, saudara kasihi, ketika ia berulang tahun atau saudara pengen memberikan ia sebuah kado surprise, saudara pasti akan memikirkan apa yang paling dia sukai. Kalau saudara mau ngajak makan, pasti saudara akan mengajak makan ke tempat yang paling ia sukai, betul? Karena begitulah cara kita mengapresiasi orang yang kita kasihi. Nah, Tuhan Yesus, dia menyukai ketika kita memiliki iman yang sederhana seperti perwira di Kapernaum. Tetapi sederhana yang seperti ini tuh dipandang Tuhan luar biasa loh. Jadi kalau saudara mau menyenangkan Tuhan, mulailah punya iman yang sederhana. Ngapain saudara mau antri sampai macet jalanan demi menghadiri ibadah yang di dalamnya ada pesta kesembuhan karena saudara pengen disembuhkan? Saudara pengen ditumpang tangan, saudara pengen dijamah, disentuh oleh pendeta itu. Saudara berpikir sentuhannya mendatangkan keajaiban, walaupun itu tidak sepenuhnya juga salah. Tetapi bukankah lebih luar biasa ketika saudara punya iman? Sekalipun aku berdoa di rumah, di kamarku dan tidak dilihat oleh seorang pun, aku berdoa langsung kepada Bapa di sorga, meminta di dalam nama Yesus agar Tuhan menyembuhkan aku. Itu adalah iman yang sama dengan iman perwira di Kapernaum. Dia tidak perlu meminta Yesus datang menemui hambanya dan menumpang tangan kepada hambanya. Dia cuma percaya, Tuhan dengan sepatah kata saja engkau sanggup menyembuhkan. Nah, pelajarilah iman yang seperti ini saudaraku. Bahwa saudara istimewa di hadapan Tuhan sama seperti pastor-pastor terkenal dan pastor-pastor kaya lainnya yang saudara lihat di YouTube atau sosial media. Saudara punya doa yang sama berkuasanya. Bahkan di dalam Alkitab saya, sebelum Yesus naik terangkat ke surga, ia berkata kepada murid-muridnya bahwa inilah tanda-tanda orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, kalau saudara adalah bagian orang percaya, berarti saudara memiliki kuasa yang sama untuk menyembuhkan, sama seperti pester kesembuhan. Jadi kenapa saudara meragukan Tuhan dan kuasanya di dalam diri saudara? Sampai-sampai saudara harus berbondong-bondong datang kepada pester kesembuhan. Saya kurang setuju di sini. Karena saya ingin mengembalikan saudara kepada iman yang sejati. Bahwa doa saudara pribadi itu berkuasa. Hanya saudara harus datang dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak disembuhkan, berarti masih belum kehendak Tuhan. Seperti itu saja. Saya punya iman, sekali saja saya berdoa, doa saya diingat oleh Tuhan, doa saya didengar oleh Tuhan. Saya tidak perlu meragukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab doa saya saat itu juga, berarti saya harus menanti waktunya. Dan saya tahu satu hal pasti sampai hari ini saya lihat, Tuhan tuh tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya untuk menolong dan menyembuhkan kita. Mungkin Tuhan pengen kita bertobat sungguh-sungguh dulu. Mungkin Tuhan pengen hati kita berbalik kepada Dia terlebih dulu, baru Ia memulihkan tubuh kita. Karena Dia pengen jiwa kita dulu diselamatkan. Mungkin saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu, atau engkau harus meminta ampun kepada seseorang. Karena Tuhan tidak akan pernah bisa menyembuhkan saudara kalau saudara masih belum mengakui dosa, belum membereskan kesalahanmu. Seperti itu. Banyak kali di dalam pelayanan yang kami lihat ialah
saudaraku ya. Di dalam pelayanan banyak kali kami melihat bahwa orang-orang disembuhkan itu kebanyakan oleh karena mereka mengakui dosanya dan mereka menerima Yesus. Biasanya orang-orang yang belum percaya, itu banyak kali terjadi mujizat. Kenapa? Karena sebelum mereka percaya kepada Yesus, ya jelas sakit penyakit berkuasa. Tapi ketika mereka menerima Yesus, firman Tuhan berkata, siapa yang menerima anak akan menerima roh. Dan di dalam anak tidak ada penghukuman, tidak ada lagi sakit penyakit. Karena semua orang yang percaya kepada Dia pasti disembuhkan. Segala sakit penyakit kita ditanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah menanggung dan mati bagi kita. Nah, saudaraku, hal yang kedua yang mau saya sampaikan di sini ialah kesahihan. Ya, kesahihan itu artinya keaslian atau kesejatian daripada pester-pester kesembuhan. Beberapa waktu yang lampau di tahun 90 sampai 2000-an itu ada begitu banyak pester-pester kesembuhan yang ternyata setelah dikulik, diselidiki, banyak ternyata diantaranya ialah manipulasi semata. Sugesti aja. Ketika orang datang ibadah, mereka seperti merasakan jamahan, mereka merasa disembuhkan. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, penyakitnya kambuh lagi. Nah, hal yang seperti ini saya katakan ini tidak sahih, ini tidak sejati. Karena yang saya tahu di dalam kitab suci saya, ketika Tuhan menumpangkan tangan atau Dia menyuruh orang untuk melakukan sesuatu dan orang itu menjadi sembuh, kesembuhan itu bersifat seketika, divine, kudus, sempurna. Ya, tidak ada istilah yang namanya kambuh-kambuh lagi, orang lumpuh tadinya sembuh, lalu lumpuh lagi, itu enggak ada. Orang buta tadinya disembuhkan Tuhan, lalu buta lagi, itu enggak ada seperti itu. Kesembuhan yang daripada Tuhan itu memang instan, divine, dan perfect. Permanen. Tidak ada istilah yang dalam tahapan, dalam ini, tidak ada. Itu sebabnya kenapa saya kadang berpikir kritis, atau bukan karena saya kepahitan atau benci dengan pester kesembuhan, bukan. Tapi karena begini, pester kesembuhan ketika ia melayani harusnya ada orang-orang yang cukup skeptis, sehingga gereja perlu mendatangkan yang namanya tim dokter yang kompeten. Dan setiap orang yang katanya didoakan dan disembuhkan harus diperiksa sebelum dan sesudahnya. Apakah ia betul-betul sakit? Dan sesudahnya apakah ia betul-betul sempurna disembuhkan? Kalau tidak, berarti pastor kesembuhan ini cuma menggunakan persona pastor kesembuhan untuk mencari popularitas. Dan kalian tahu aja hari-hari ini ya, semua orang yang dilabeli pastor kesembuhan ya pasti populer. YouTube channelnya mungkin pasti akan ramai dengan subscriber dan viewer. Tapi sekali lagi, mungkin kalian berkata, ini benci dengan pester kesembuhan, tidak suka. Enggak. Kalau saya harus fair, jujur saya katakan, saya memang gak suka dengan pester-pester yang mencari popularitas. Karena itu akan mencobai diri mereka sendiri. Coba saudara, you name it, pendeta-pendeta dengan pester yang populer. Kalian bisa kasih tahu kepada saya, ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang disimpangkan pada akhirnya. Dan kemudian ada terbongkar aib-aib hamba-hamba Tuhan kaya yang akhirnya melakukan perselingkuhan. Kemudian juga melecehkan jemaatnya atau melecehkan anak-anak muda. Karena pendeta itu tidak boleh berjalan di dalam popularitas dan kekayaan, itu akan membuat mereka dicobai luar biasa. Tapi itu bukan urusan saya. Sekali lagi itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Dimanapun saudara bertumbuh, saudara tetap bertumbuh di gereja saudara yang saudara yakini, di situ saudara bertumbuh. Tetapi ingat, hati-hatilah. Lihatlah dari buahnya. Ikuti firman-Nya, lakukan, tapi jangan ikuti teladan yang keliru. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di kesempatan hari ini kami bersyukur Engkau sudah berbicara dan mengingatkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memiliki iman yang sejati, iman yang sederhana, di mana kami mempercayai Engkau hadir, Engkau mendengar doa kami, Engkau berkenan atas hidup kami, dan Engkau menjawab apa yang jadi kerinduan kami. Saudara boleh berseru kepada Tuhan saat ini, apa yang jadi kerinduanmu? Entah Engkau disembuhkan, Engkau membutuhkan pekerjaan, Engkau membutuhkan pemulihan dalam keluarga rumah tanggamu, Engkau sedang diambang perceraian, tapi Engkau tidak pengen bercerai. Bawa semua itu di dalam doa, dan minta kepada Tuhan, percaya bahwa segala yang Tuhan izinkan terjadi adalah sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.